Kenalkan, nama saya Heni Agustia Susanti, Prodi Hukum dari Kampus Cybermu Muhammadiyah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dana desa. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Memang sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah terdidik sebagai koruptor. Hal tersebut sangat sulit hilang sampai Indonesia mencapai kemerdekaan dan sampai sekarang pun masih tetap melakukan korupsi. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang isinya merupakan cerminan kebudayaan bangsa ternyata belum bisa menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia saat ini. Masih banyak bangsa Indonesia lalai akan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat di desa rentan terjadi korupsi. Rentannya terjadi korupsi di desa karena kurangnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi yakni dengan penyediaan akses informasi, program dan anggaran desa yang memadai. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat yang mudah, optimalnya organisasi kemasyarakatan desa, dan optimalisasi peran BPD. Korupsi dana desa adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara mengambil atau mengalihkan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Bahayanya korupsi dana desa adalah sangat berbahaya karena memiliki dampak yang luas dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat desa. Berikut beberapa alasan mengapa korupsi dana desa sangat berbahaya, yaitu menghambat pembangunan desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum, atau program pemberdayaan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini membuat pembangunan desa menjadi terhambat dan tidak merata, sehingga kualitas hidup masyarakat desa tidak meningkat. Merugikan masyarakat desa. Korupsi dana desa secara langsung merugikan masyarakat desa. Program-program yang seharusnya dinikmati masyarakat menjadi tidak optimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya, pembangunan jalan rusak, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, atau program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kasus korupsi dana desa dapat merusak citra baik suatu desa dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini dapat menghambat kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa, mengancam keutuhan NKRI. Korupsi dana desa jika dibiarkan dapat memicu konflik sosial dan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat akibat korupsi dapat memicu perpecahan dan ketidakstabilan. Korupsi dana desa seringkali dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Berikut beberapa modus operasi yang umum terjadi.
1. Penggelembungan anggaran. Anggaran proyek dinaikkan secara tidak wajar, misalnya harga suatu barang bangunan atau jasa konstruksi dipatok jauh di atas harga pasaran. Sebagai contoh, anggaran pembangunan jalan desa yang seharusnya nilainya 100 juta rupiah dinaikkan menjadi 150 juta rupiah. Selisih 50 juta kemudian dibagi-bagi oleh para pelaku korupsi tersebut. Yang kedua adalah proyek fiktif. Proyek dibuat-buat seolah-olah sudah dilaksanakan, padahal kenyataannya tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, proyek pembangunan tandon air dibuat seolah-olah sudah selesai, padahal dana sudah dicairkan seluruhnya. Serta pemotongan dana. Sebagian dana desa dipotong oleh oknum tertentu sebelum digunakan untuk tujuan yang semestinya. Sebagai contoh, kepala desa memotong 10% dari setiap anggaran proyek untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, perjalanan dinas fiktif. Dibuat laporan perjalanan dinas yang seolah-olah sudah dilaksanakan, padahal kenyataannya tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan. Sebagai contoh, kepala desa dan perangkat desa membuat laporan perjalanan dinas keluar kota, padahal mereka hanya berada di kantor saja. Selanjutnya, pembelian barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi. Barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga kualitasnya rendah atau bahkan tidak berfungsi. Contoh, pembelian pipa untuk proyek air bersih dengan kualitas rendah, sehingga cepat rusak. Selanjutnya, pengadaan barang atau jasa ganda. Barang atau jasa yang sama dibeli lebih dari satu kali dengan menggunakan anggaran yang berbeda, seperti membeli alat tulis kantor sebanyak 2 kali atau kelipatannya dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti membeli kendaraan pribadi atau membiayai kegiatan pribadi. Contohnya, kepala desa menggunakan dana desa untuk membeli mobil pribadi dan merenovasi rumah pribadi. Faktor-faktor penyebab korupsi. Korupsi dana desa merupakan masalah serius yang sering terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor kompleks yang melatar belakangi terjadinya korupsi itu. Berikut beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan. Pertama, minimnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya mempublikasikan informasi. Banyak pemerintah desa yang belum secara terbuka mempublikasikan informasi mengenai anggaran, pelaksanakan proyek, dan laporan pertanggungjawaban. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk mengawasi penggunaan dana desa. Sistem pelaporan yang rumit. Sistem selaporan yang rumit dan tidak user friendly membuat masyarakat awam kesulitan memahami laporan keuangan desa. Lemahnya pengawasan. Pengawasan yang tidak efektif. Pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas lainnya seringkali tidak efektif. Kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan dana desa. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan keahlian perangkat desa seringkali memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan. Kurangnya pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dana desa tersebut. Faktor kultural. Budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat membuat praktek korupsi menjadi hal yang biasa. Sistem patronis yang
kuat di beberapa daerah membuat sulit untuk menolak permintaan atau tekanan dari pihak tertentu untuk menyalahgunakan dana desa. Tekanan politik dari pihak tertentu dapat mempengaruhi penggunaan dana desa untuk kepentingan politik, serta tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah seringkali menjadi momentum terjadinya korupsi dana desa. Lemahnya penegakan hukum, proses hukum yang lambat. Proses hukum terhadap kasus korupsi dana desa seringkali berjalan lambat dan tidak tegas. Hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi dana desa seringkali dianggap terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Upaya pencegahan korupsi dana desa yaitu merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat desa. Untuk mencegahnya, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Berikut beberapa cara yang dilakukan seperti meningkatkan transparansi, publikasi informasi yang luas. Pemerintah desa harus secara terbuka mempublikasikan informasi mengenai anggaran, pelaksanaan proyek, dan melaporkan pertanggungjawaban melalui media yang mudah diakses masyarakat, seperti papan pengumuman desa, website desa, atau media sosial. Mekanisme pengaduan, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah dan aman bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi. Mengeratkan pengawasan, peran aktif masyarakat membentuk kelompok pengawas atau lembaga masyarakat yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa. Audit secara berkala terhadap pengelolaan dana desa oleh pihak independen. Penguatan badan permusyawaratan desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BPD dalam menguasai penggunaan dana desa. Proses hukum yang cepat dan adil, memastikan proses hukum terhadap kasus korupsi dana desa berjalan cepat dan adil. Hukuman yang efektif, memberikan hukuman yang berat dan setimpal bagi pelaku korupsi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan melakukan bagi perangkat desa dan masyarakat tentang pengelolaan keuangan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Musyawarah desa secara berkala untuk membahas perencanaan dan penggunaan dana desa. Pembentukan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk mengelola aset dan meningkatkan pendapatan desa. Sistem informasi desa, menggunakan sistem informasi desa untuk mengelola dana dan informasi terkait dana desa secara terintegrasi. Aksesibilitas, memastikan sistem informasi desa mudah diakses oleh masyarakat dan pihak terkait. Pencegahan sejak dini dapat dilakukan dalam pendidikan anti korupsi. Melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah. Penguatan nilai-nilai moral, menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Kolaborasi antar lembaga, mengkoordinasi, meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga lainnya dalam mencegah dan memberantas korupsi dana desa. Mensinergikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Pengawasan masyarakat sipil, memberikan dukungan kepada masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dengan menerapkan langkah-langkah secara konsisten, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dana desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesimpulannya adalah
Urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Kemudian besarnya alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk desa setiap tahunnya, namun diikuti dengan kasus korupsi dana desa yang juga meningkat disebabkan kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat. Adapun modus korupsi yang terjadi di dana desa, adapun modus korupsi yang terjadi di desa yakni penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. Lebih lanjut, korupsi tersebut berdampak pada langgengnya kemiskinan di desa, hilangnya potensi ekonomi di desa, hancurnya modal swadaya masyarakat, dan terhambatnya demokrasi partisipasi desa. Kedua sekaligus rekomendasi upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, diantaranya dengan cara akses informasi program dan anggaran desa yang memadai, adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat, akses komunikasi terhadap masyarakat, akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat, optimalisasi organisasi desa, dan optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya pemerintahan desa. Adapun koneksitas efektivitas pencegahan korupsi antara korupsi dana desa dengan modus-modusnya tersebut dan partisipasi masyarakat sebagai berikut. Penggelembungan anggaran dapat dicegah dengan adanya akses informasi, program dan anggaran desa yang memadai. Kegiatan atau proyek fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan partisipasi aktif masyarakat desa. Laporan fiktif dapat dicegah dengan adanya akses informasi memadai dan peran optimal BPD. Penggelapan dana dicegah dengan adanya kesadaran partisipasi masyarakat dan akses komunikasi masyarakat dengan perangkat desa. Dan penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dengan optimalnya peran pengawasan organisasi yang ada di desa dan BPD. Dengan rekomendasi tersebut, maka diharapkan praktek korupsi di desa dapat dicegah. Pencegahan korupsi dana desa adalah tanggung jawab bersama setiap individu, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat. Memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga pelaksanaan program pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat.